Hai guys, kembali lagi dalam video gua. Gimana kabarnya? Semoga kabarnya baik-baik saja. Dan dalam video kali ini gua mau ngebahas salah satu motor yang baru aja launch di yang bukan di Indonesia ya, tapi mungkin akan launching di Indonesia, yaitu dari pabrikan Yamaha. Tepatnya Yamaha X-Max 300 tahun 2023, model year 2023. Ya kalau di Indonesia sih harusnya masuknya 250 cc ya. Dan kalau di luar Indonesia yaitu pasar Eropa atau Amerika, ya masuknya jatuhnya sih X-Max 300 atau X-Max 125 cc, tergantung daerahnya juga. Dan gua lihat memang seperti kayak signifikan perubahannya. Nah, apa aja perubahannya? Ini akan gue bahas dan gue juga akan memberikan opini tentang motor ini. Dan ya pokoknya ditonton aja videonya sampai habis. Secara desain menurut gue memang seperti layaknya karakter X-Max gitu ya. Ada desain lama yang masih dipertahankan, tapi juga ada perubahan secara desain yang memang terlihat seperti kayak perubahan signifikan, terutama di bagian headlampnya. Headlampnya itu lebih kayak tajam, untuk dari desainnya itu lebih tajam. Terus juga dia kalau misalnya kalian lihat dari depan, dia seperti terlihat X gitu ya model lampunya itu, dan namanya juga X-Max. Jadi lampunya memang mengisyaratkan kalau lampunya ini model X gitu. Dan opini gue pribadi, keren sih memang modelnya, jadi terlihat lebih futuristik, terus lebih sporty juga, dan seperti kayak karakter Yamaha pada umumnya yang dimana memang tajam gitu ya, desainnya tuh tegas, tajam. Lalu di area joknya, kalau yang sebelumnya itu kan kayak jok landai gitu, kalau misalnya kayak ada ala-ala apa sih, penahan di bagian bokong rider itu kan ada jaraknya gitu. Dan sekarang model yang sekarang itu dia udah langsung bawaan standarnya seperti itu guys, jadi nggak perlu ganti jok lagi kalau misalnya kalian cari kenyamanan atau cari model yang lebih sporty. Untuk yang X-Max model sekarang, dia model joknya itu udah yang model split begitu, jadi ada untuk si ridernya udah ada penahannya gitu. Ya udah, yang perubahan yang biasanya selalu dirubah sama user X-Max lama itu sudah langsung tersematkan di X-Max yang baru. Terus untuk model lampu sen yang di depan, gue suka banget modelnya tertempel begitu. Kalau yang sebelumnya itu kan dia lampu sennya di bawah kan, di bawah, dan memang lampunya itu masih lampu bohlam biasa. Sedangkan yang sekarang itu pindah ke atas, modelnya nempel di atas gitu, dan itu sudah LED guys. Jadi sudah bukan lampu bohlam biasa, dan desainnya pun, penempatan posisinya gue suka banget di situ. Walaupun memang ada sebagian ya orang gitu kan, ya namanya juga desain pasti subjektif. Sayangnya si lampu sen itu tidak tersematkan di spion, tapi menurut gue lampu sen di situ lebih pas. Sebenarnya kalaupun gak dirubah kayak misalnya model X-Max yang lama, itu juga nggak ada masalah sih. Karena untuk masalah spion, pasti kalau orang kita tuh pasti suka digonta-ganti gitu kan, modelnya lampu spion yang terpasang di bodi yang kayak lampu sen ini misalnya gitu. Jadi kalau masalah spion sama sen dijadiin satu, itu menurut gue subjektif banget. Apalagi soal desain pasti subjektif banget. Tapi kalau untuk ini, opini gue pribadi, gue suka. Lalu untuk masalah spion juga gak ada perubahan juga sih sebenarnya. Jadi masih yang tertempel di stang gitu. Mungkin ini nih salah satu fitur yang bisa dibilang menjadi fitur killernya ini guys, yaitu adalah speedometer TFT color screen-nya. Plus ada dua layar guys. Yang pertama itu adalah TFT 4,2 inci yang utamanya, tapi ada layar kedua yaitu untuk menampilkan informasi layaknya kayak speedometer, indikator bar bensin, dan lain-lain itu, plus GPS. Dan GPS ini langsung kerjasama bareng dengan Garmin. Apa ya, lebih kepake gitu fiturnya. Kenapa? Nah, karena di situ terlihat gambar untuk layar keduanya ini, dia ada notifikasi kayak telepon masuk, terus ada sinyal, ada GPS, ada pokoknya informasi yang berhubungan dengan smartphone kalian itu kelihatan di motor ini. Nah, biasanya kan orang-orang kalau untuk smartphone biasanya taruh pakai phone holder gitu kan di motornya. Nah, ini nggak perlu guys, jadi udah langsung kelihatan ada notifikasinya di layar kedua ini. Dan untuk layar pertamanya, ya yang gue tadi bilang gitu ya, itu menampilkan informasi umum seperti layaknya motor-motor pada umumnya, kayak speedometer, indikator bar bensin, odometer, dan lain-lain lah intinya. Terus lebihnya kayak fitur ada traction control, karena X-Max sebelumnya juga udah ada fitur itu gitu kan. TC sama ada ABS itu juga masih disematkan. Dan untuk kayak perubahan performa mesin, dia juga tidak ada perubahan. Jadi mesinnya nggak ada perubahan yang gimana gitu, hanya lebih ke perbanyak fitur dan update tampilan yang jauh lebih
apa ya, lebih fresh, lebih terbaru. Jadi orang ngeliatnya nggak yang desain X-Max itu aja. Dan kalau ditanya sekarang pun model X-Max yang lama itu juga orang-orang masih pada suka sih menurut gue ya, karena masih terlihat sporty, terlihat everlasting. Apalagi sekarang udah model yang terbaru sekarang begini, jadi makin lebih wah lagi kelihatannya. So ya, untuk soal desain sih menurut gue top deh Yamaha nih untuk X-Max ini. Intinya menurut gue ini jauh lebih bagus lah, karena memang X-Max kan udah terlihat dan sudah sangat lama juga umurnya. Dan kalau untuk segi windshield, gua rasa di sini tidak ada perubahan yang kayak pakai perubahan elektronik gitu. Jadi masih windshield yang model konvensional, tidak seperti Forza. Itu mungkin agak sangat disayangkan. Tapi kalau misalnya itu udah full elektrik gitu, adjustable windshieldnya, gua rasa nanti harganya akan lebih mahal gitu ya. Opini gue seperti itu aja. Dan kalau misalnya nanti ini launching di Indonesia, gua tertarik sih jadinya, karena harga Yamaha X-Max itu kalau misalnya kita bandingkan sama Honda Forza, harganya gapnya lumayan jauh juga gitu kan. Dan kenapa bisa murah? Karena X-Max ini sudah buatan Indonesia alias CKD, sedangkan kalau Forza itu kan dia masih impor. So ya gua harap sih harganya nggak ada perubahan yang jauh lebih mahal gitu ya. Semoga harganya bisa masuk masuk dompet teman-teman semua. Jadi gimana menurut kalian semua guys? Apakah motor ini makin keren atau gimana? Opini kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah, kita diskusi bareng soal motor terbaru ini. Yang jelas kalau misalnya ini masuk Indonesia bakal menjadi sesuatu yang bakal heboh lagi untuk pasar Matic 250cc, karena suka atau enggak, rajanya Matic 250cc masih X-Max gitu ya. Menurut gue masih X-Max, belum tergantikan karena dari harga. Pokoknya all around itu masih masuk lah untuk pasarnya market Indonesia gitu. So ya kalau begitu, gue akhirin. Kalau misalnya kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Ya kalau begitu, sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye-bye. Peace.